Putusan mundur Setia Novanto dari jabatan Ketua DPR dinilai sebagai upaya menyelamatkan muka. Namun pengunduran diri ini tidak serta-merta meloloskannya dari proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dalam pemikiran yang saya lihat tentu supaya semuanya ini berjalan dengan baik demi masa depan bangsa kita, maka saya sudah nyatakan untuk mundurkan diri. Nah, dengan itulah mudah-mudahan bangsa kita akan lebih baik ke depan, dan sekali lagi saya mohon maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Apa yang tugas-tugas yang saya jalankan semuanya demi rakyat, semuanya demi bangsa Indonesia. Rabu malam Setia Novanto resmi mengundurkan diri menjadi Ketua DPR RI periode 2013 hingga 2019. Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan yang menangani kasus dugaan pelanggaran kode etik mengapresiasi langkah Setia Novanto. Kita dari Majelis Mahkamah Kehormatan DPR RI, begitu menerima surat kita terapresiasi, ada surat pengunduran diri, sehingga kemudian kami tadi secara bersama-sama mengadakan rapat internal tadi tertutup. Keputusannya itu. Karena ini bagian dari etika, pengunduran diri merupakan bagian dari etika. Kita harus apresiasi. Namun pengunduran diri Novanto tepat sebelum putusan sanksi dari sidang Mahkamah Kehormatan Dewan menimbulkan spekulasi lain. Saya kira ini adalah bagian dari upaya Setia Novanto untuk menyelamatkan muka. Karena ketimbang dia dicatat dalam sejarah sebagai orang yang dijatuhi hukuman oleh MKD, sedang ataupun berat, lebih baik dia dicatat sebagai orang yang mengundurkan diri seakan-akan kesatria. Padahal saya kira kita juga harus ingat tidak positif juga, karena dia baru mundur betul-betul di saat terakhir, bahkan setelah ada keputusan dari MKD. Meski begitu, pengunduran diri ini tidak serta-merta meloloskan Setia Novanto dari proses hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Jadi kejaksaan bisa jalan terus, dan justru kita sekarang harus dorong supaya ini MKD dia sudah dalam tanda kutip lolos, maka dari aspek hukumnya jangan sampai lolos. 16 Desember 2015 para anggota MKD menyampaikan pandangan etik masing-masing dalam sidang terbuka. Semuanya sepakat menilai ada pelanggaran etik yang dilakukan Setia Novanto. 10 orang anggota MKD memberikan sanksi sedang dan 7 orang lainnya memberikan sanksi berat. Tania Francisca Anan Surya melaporkan untuk NET. Mundurnya Setia Novanto dari Ketua DPR tak lantas menghentikan proses hukum yang sedang berjalan. Berikut pendapat masyarakat tentang mundurnya Setia Novanto dan proses hukum yang sedang berjalan. Menurut saya itu juga belum cukup, karena pengunduran dirinya hanya sekedar pengunduran diri dan bukan merupakan pernyataan bahwa dia mengakui apa yang telah dia perbuat, dan bukan merupakan permohonan maaf dari Setia Novanto atas segala istilahnya distorsi yang terjadi di DPR. Oke loh menurutku, karena udah ada kesadaran untuk mundur setelah ada kasus yang menimpanya itu. Menurut saya itu hal yang bagus ya, karena dia sudah seperti merusak harga diri negara. Jadi saya setuju dengan penurunan. Menurut saya sih perlu, karena dengan mundurnya Setia Novanto bukan berarti kebenaran sudah terungkap. Justru hanya sekedar meredakan saja isu ini sementara, dan tidak semata-mata menunjukkan bahwa apa yang sebenarnya terjadi dan apakah Setia Novanto mundur karena benar-benar dia sudah melakukan kesalahan tersebut. Jelas, tapi nggak langsung, karena harus dikasih dulu sebenarnya data rekaman itu nanti arahnya kemana dan apa aja yang bermasalah di dalam situ. Apakah cuma Freeport atau di belakang Freeport atau ada pihak-pihak lainnya lagi? Menurut saya tetap harus, karena ada skandal semacam korupsi yang membawa nama itu sih presiden. Jadi tetap harus diusut lagi. Jelas itu, kudu banget.